Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sedang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini, pada hari Ahad 1 Syawal 1438 Hijriah, bertepatan dengan 25 Juni 2017 Masehi, kita dan umat Islam di seluruh penjuru dunia berkumpul dan berwajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya. Dalam sejarah panjang umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sejarah panjang usia kita, pada hari ini kita berkumpul mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan gema takbir, tahmid dan tahmid yang kita lakukan mulai dari kemarin sore sampai pada pagi yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir yang kita tunaikan, gema takbir yang kita lantunkan adalah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus sebagai rasa syukur dan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai umat Islam telah berjuang terus dalam 1 bulan melawan hawa nafsu kita sampai pada hari ini adalah puncak daripada ibadah puasa kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagai bentuk syukur kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakbir dan mengagungkan Allah pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan ibadah puasa kalian, dan juga hendaklah kalian
mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah Islam kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang bersyukur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang yang dimuliakan Allah. Seluruh komponen umat Islam pada hari ini bersatu padu, semua mereka adalah satu tubuh yang kemudian tidak terpisahkan. Pada hari ini mereka melepas duka mereka melepas rasa takut mereka karena mereka bergembira menyambut hari raya Idul Fitri mereka, hari yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hari kemerdekaan bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya pada bulan suci Ramadan. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kita pada hari ini diikat dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah dengan kalimat takbir Allahu akbar sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, sebagai sesuatu yang kemudian kita menanggalkan rasa sombong kita, segala atribut kita, kesombongan, keangkuhan pada hari ini kita tanggalkan dan kita lepaskan demi untuk mengagungkan Allah, dan kita merasa hina-hina, merasa lemah di hadapan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang kemudian menyatukan kita pada hari ini dengan lantunan tahmid, yaitu alhamdulillah walillahil hamd, sebagai bentuk puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita beribu macam nikmatnya, bahkan berjuta-juta nikmat Allah, sehingga dari kita lahir dalam kandungan ibu kita sampai pada detik ini. Maka Allah menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan, wahai kaum muslimin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantunan tahlil kita la ilaha illallah menandakan kehambaan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan apapun melainkan apa yang telah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga amal dan perjuangan kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada hari ini pula untuk kesekian kalinya kita keluar dan dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alumni keluaran daripada madrasah sekolah Ramadan yang telah kita lalui dengan proses pelajaran dengan didikan dan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi manusia yang baik di masa depan. Ramadan tadi dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah madrasah, tempat untuk kita menata dan meniti diri kita, memperbaiki kualitas diri kita supaya menjadi manusia yang taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gali makna dari ibadah Ramadan kita dan juga ibadah Idul Fitri pada kita hari ini. Hadirin yang Allah, melalui kesempatan yang mulia ini, sebagai khatib dan mengucapkan kepada kita semua, taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bi khair. Hadirin yang Allah, pada khutbah Idul Fitri 1438 Hijriah tahun ini, izinkanlah selaku khatib kami menyampaikan dengan atas sebuah topik, yaitu kita memaknai Ramadan dan Idul Fitri kita dengan keistiqomahan dan silaturahmi bersama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang telah kita lewati ada sebuah proses panjang yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh menjadi manusia yang hanya menjadi manusia Ramadannya saja, yang hanya menjadi orang yang saleh, yang hanya menjadi orang yang beramal kepada Allah hanya di bulan Ramadan, yang hanya berpuasa hanya di bulan Ramadan, tidak puasa sunnah pada bulan yang lainnya, yang hanya sholat pada bulan Ramadan, tidak sholat pada bulan yang tidak. Bukan itu demi Allah, bukan itu diinginkan oleh Ramadan. Tapi Ramadan selama 30 hari atau 29 hari yang telah kita lewati mendidik kita, menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri kita supaya kita menjadi manusia robani yang memiliki jiwa keimanan sampai akhir hayatnya. Tidak menjadi manusia yang soleh sesaat,
tapi lupa dan menjadikan Ramadan hanya sebagai terminal pemberangkatan, juga sebagai terminal ujung atau tujuan dia. Tidak main-main Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah Ramadan memberi harapan kepada kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dimanapun mereka berada, baik dia sendirian maupun dia dalam keadaan bersama, baik dia berada di negeri yang aman maupun berada di situasi tidak aman, baik dia berada di daerah yang dekat maupun di negara yang jauh. Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seharusnya madrasah sekolah Ramadan yang telah kita tempat selama 30 hari dengan segala ibadah yang kita lakukan membentuk diri kita menjadi insan yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, keistiqomahan pegang teguh pada agama Allah, pada perintah Allah, itu adalah nilai yang paling utama yang diharapkan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Keistiqomahan adalah kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, berbuat baik terus menerus dan tidak pernah putus. Tidak hanya dibatasi pada hari ini, pada satu Syawal, tapi kita berlanjut sampai kemudian mau menjemput diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah keistiqomahan tetap dan konsisten di atas agama Allah ini pun kita harapkan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Abdullah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ya Rasulullah, wahai kekasihku Rasulullah, wahai teladanku Rasulullah, kulli fil Islami qawlan, katakanlah kepada saya ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya ya Rasulullah satu ucapan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghair, saya tidak akan tanya lagi kepada orang lain ya Rasulullah selain pada engkau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya, tsumma istaqim, dan beristiqamah tetaplah di atas keimanan itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina", sesungguhnya orang-orang, qalu rabbuna Allah, yang mengatakan, berikrarkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka pegang teguh perkataan itu, tidak goyah dengan apapun keimanan mereka, tatanazzalu alaihimul mala, maka turunlah para malaikat apa yang dikatakan mereka, Allah takhafu, wahai orang-orang telah mengimani Allah, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian telah beriman, bergembiralah kalian telah menjalankan ibadah Ramadan dengan satu kabar gembira dari Allah, yaitu surga yang dijanjikan itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hadirin untuk Allah, keistiqomahan ini butuh proses. Keistiqomahan tetap dalam kebaikan dan suatu proses yang panjang, tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba. Oleh karena itu, puasa mendidik kita untuk istiqomah dari malam pertama. Kita tarawih 8 rakaat yang selepas dengan witirnya sampai akhir Ramadan. Dilihat oleh Allah, siapa dari kita kaum muslimin yang bisa berjuang sampai hari ke-29 kemarin? Siapa yang bisa istiqomah? Disitulah kita dilatih dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari kemenangan kita hari ini kita sambut dan kita tidak berpuasa kemarin? Tidak, cuma itu mengenal demi Allah. Orang yang mendapatkan kemenangan hari ini adalah orang yang telah berjuang dan bersungguh-sungguh mati-matian selama 1 bulan Ramadan. Itulah hakikat Idul Fitri kita.
kita kembali kepada fitrah dan faizin kepada kemenangan untuk mereka yang berjuang di dalam bulan Ramadan selama ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pilihan terbaik Allah, sebagai teladan kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak bosan beribadah, untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah, apalagi kita hadir di hadapan Allah. Hadirin sidang itu berbahagia. Kita berumuran dosa, penuh dengan kemaksiatan. Kita punya ucapan yang kita tidak terjaga, perbuatan kita tidak terkontrol dari kemaksiatan. Rasulullah sudah maksum, dijamin oleh Allah, dihapus dosanya, surganya sudah jelas dijanjikan Allah. Masih Allah perintahkan di firman-Nya, fastaqim kama umirta, berpegang teguhlah di atas agamamu dengan amalanmu wahai Muhammad. Kemudian Allah perintahkan juga orang-orang bersama kalian, wala tasghaw, dan jangan kalian berlebihan berbuat dosa. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan melihat apa yang kamu perbuat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh di atas agama kita ini. Agama yang telah menghantarkan seorang Bilal bin Rabah sebagai seorang budak pilihan dihina-hinakan pada saat itu. Kemudian dengan Islam dia diangkat derajatnya, dengan lantang menjuangkan kebenaran. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, wahai Bilal, aku telah mendengar suara trompah di surga Bilal. Kemudian agama Islam ini yang telah menghantarkan seorang Khalid bin Walid yang sebelumnya pada saat kami sangat benci dengan Islam, sangat memusuhi umat Islam, lalu kemudian Allah beri hidayah dan diangkat derajatnya, dan dia menjadi pasukan terdepan Rasulullah, menjadi panglima militernya Rasulullah, sampai dalam sejarah Islam disebut dengan Saifullah, yaitu pedang Allah yang tertulus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sekecil apapun amalan kita, mari kita terus menjaganya, mari kita terus menjaganya, memeliharanya. Itulah amalan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai amalan yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, ayyul a'mal ahabbu ilallah, kata sahabatnya, wahai Rasulullah, amal apakah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, ahabbul a'mal ilallah adwa'uhu. Wahai saudaraku, sesungguhnya amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, disukai Allah Subhanahu wa taala adalah yang kamu terus melaksanakannya walaupun itu sedikit. Ibadah kita akan bulan Ramadan, mari kita lakukan ibadah yang lain. Hadirin sidang Idul Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu makna kedua yang kita bisa gali dari Idul Fitri dan Ramadan kita adalah silaturahim antar sesama kita. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini sering kita jadikan sebagai momentum kesempatan untuk kita saling bermaaf-maafan, mendatangi saudara-saudara kita, menjadi silaturahim antara sesama kita. Setiap waktu Idul Fitri selalu kita mendatangi saudara kita, mohon ampun kepada Allah, datang kepada orang tua kita, bersungguh-sungguh mencintai mereka, mohon ampun ya orang tua kita bukan berdosa kepada engkau. Kita datang kepada saudara kita, tetangga kita, yang sempat kita berucap kasar, berlaku tidak baik pada mereka, kita adalah yang terbaik pada hari ini. Minta maaf. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, silaturahim yang kita jalin tidak hanya sebatas kita menjabat tangan dan minta maaf, tapi silaturahim bermakna lebih jauh dan lebih hakiki. Bahkan dari kata silaturahim tersirat makna yang lebih dalam. Silat berarti menjalin, menyambung, kemudian rahim berarti kasih sayang. Kita menyambung kasih sayang di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, hidup kita tidak akan terasa aman, hidup kita tidak akan merasakan ketenangan dan keberkahan jika silaturahim, hubungan kekeluargaan akan kita terputus. Oleh karena itu, terputusnya silaturahim akan memutuskan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah. Oleh karenanya, apabila dalam satu lingkungan masyarakat
terjadi lagi terputusnya silaturahim atau saling benci antara satu dengan yang lainnya, saling mengejek, saling menghina. Wallah demi Allah, rahmat Allah tidak akan turun kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu para ulama kita merumuskan bahwa silaturahim adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya jumlah kita, masyarakat kita di desa yang kita cintai ini tidak akan menjadi bernilai kalau kemudian ukhuwah, persatuan kita tidak ada, kalau kebersamaan kita tidak ada, kalau silaturahim antara kita terputus. Hanya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah silaturahim ini merupakan tolak ukur keimanan dan keimanan selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman, manusia mengiman dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yawmil akhir, dan ini orang yang mengenal, yaitu hari hisab, hari diperiksanya amalan kita, yaumul mizan, hari di mana amalan kita ditimbang, kemudian kita akan surga atau neraka. Siapa yang beriman kepada Allah dan adanya hari-hari tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fal yasil rahimah, maka hendaklah mereka memperbaiki silaturahim di antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah, sering kita dengar di sekitar kita berbagai kasus putusnya tali silaturahim di antara kita dengan berbagai bentuknya, entah bentuknya karena hubungan saudara kita, karena sebab pertanian kita, sebab sosial politik kita, dan sebab-sebab lainnya. Bahkan saudara-saudara seiman yang lebih memiriskan di antara kita adalah ada orang yang memutuskan silaturahim dengan yang kedua orang tua mereka. Mereka menghina orang tua mereka, mencaci maki kedua orang tua mereka. Bahkan ada di antara umat Islam yang mengancam akan membunuh orang tua mereka. Wallah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Bagaimanapun amal ibadah di bulan Ramadan, engkau berpuasa sebulan penuh, sholat malam nanti, Allah tidak akan hidup, Allah tidak akan terima. Kalau bosan pada orang tua, kalau orang tua muda itu tidak akan takut pada firman Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridha al-walidin. Ridha Allah kepada dirimu dan amalmu. Fi ridha al-walidin, bergantung pada ridha orang tuamu kepadamu. Wa sukhullah, dan murka Allah, kebencian Allah. Besok silwalidin, bergantung pada murka kedua orang tua. Tidak barangkali kita yang hadir di sini, yang berkumpul di masjid yang mulia ini, ada di antara kita yang masih memutuskan silaturahim kepada orang tua kita, menyuarakan suara lantang. Berapa kali kita meneteskan air mata orang tua kita dengan ulah kita? Berapa kali kita telah mengiris hati orang tua kita dengan perbuatan kita? Bertambah-tambah semangat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallah, jadi Allah akan menggunakan kita, Allah akan mempertahankan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fasahu wa absarahum." Demi Allah, kata Allah, tidakkah engkau takut dengan cambuk Allah? Maka apakah engkau telah diberi kekuasaan oleh Allah? Kamu akan membuat kerusakan dan memutuskan silaturahim antara kalian. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang dibutakan oleh Allah matanya, yang dimuliakan oleh Allah telinga mereka. Allah, Anda bisa melihatnya dalam surah Muhammad ayat 22 dan 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu sedang itu dimuliakan Allah. Berhati-hatilah kita di dalam memutuskan silaturahim. Karena memutuskan silaturahim antara kita, mau dengan alasan apapun, tidak boleh. Apalagi urusan keduniaan kita sudah tidak dimuliakan Allah. Itu tidaklah penting, tidak akan dihisab oleh Allah urusan keduniaan kita kalau kita memutuskan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lisannya bahwa surga Allah tidak akan kita
memasuki kalau kita memutuskan silaturahim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, jadi Allah tidak akan masuk ke dalam surga Allah, bahkan tidak akan mencium bau surga Allah. Yang dikatakan yaitu orang yang memutuskan silaturahim, hubungan di antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri hari ini, mari kita saling menjalin silaturahim di antara kita, memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan kita masing-masing. Memaafkan adalah sikap mulia yang menghiasi akhlak para nabi, yang menghiasi akhlak para nabi Allah Subhanahu wa taala. Momen Idul Fitri adalah momen yang tepat untuk itu. Saat hati kita bersih, maka saat itulah kita mudah memaafkan saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik kita dalam memaafkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan seseorang yang melempari beliau dengan kotoran, yang menghina, mencaci maki, bahkan ingin membunuh beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan korbannya yang tercinta kepada Wahsy yang telah membunuh paman tercinta beliau Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian Allah, sebagai penghujung khutbah ini, maka surat Fatih kami menyampaikan sebuah amalan besar, amalan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal ini. Rasulullah bersabda bahwasanya man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan Syawal kana siyam dahar. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian mereka diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana siyam dahar, maka kata Rasulullah mereka sama dengan berpuasa sebulan penuh, setahun penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hadirin dengan Allah, para ulama telah merumuskan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bisa kita tunaikan secara berturut-turut 6 hari, dan juga bisa kita selang-seling. Dengan puasa Senin Kamis kita dipadukan boleh, dengan puasa Daud kita sehari puasa juga boleh sampai sebulan penuh. Oleh karena itu hadirin dengan Allah, pada ayo kita, mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan memohon berkat diri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di sini ya Allah, sadar dengan sesadar-sadarnya ya Allah, bahwa kami yang berkumpul dengan harap dosa dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun dan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuslah kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kemaafan kepada kami ya Allah. Kami sesungguhnya kalau ada tidak maafkan ya Allah. Allahumma ghfirna wa liwalidayna. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di sini ya Allah, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dosa kami telah berontak begitu banyak ya Allah. Tidak sedikit kata-kata yang membentak mereka ya Allah, tidak sedikit mengancam mereka ya Allah. Ampun dosa kami, Allahumma ghfirna ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, walilwalidayna, dan juga kepada orang tua kami yang masih hidup atau mustaqim ya Allah. Alhamdulillah, kasihan yang mereka berdua ya Allah, kemaafan pada segala sebagaimana dekat yang bunda dan kesukaan itu ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah, bersama di malam yang mulia ini ya Allah, bersatu kami ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau berkumpul mengumpulkan dengan hati kami yang mulia ini ya Allah. Hilangkanlah perasaan benci di antara kami ya Allah, hilangkanlah perasaan sombong di antara kami ya Allah,
satukanlah hati kami ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, rajutlah kembali ukhuwah seperti terputus karena musibahnya kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya mengikuti persatuan umat ini ya Allah, tidak terpecah ya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati Main takkan, pegang. Ay, nalagas. Tapi may kamay, may titurangi. Saya rusak tadi. Orang bola lembas. Merah di situ. Merah.